Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Meliana, mahasiswi Akademik Keperawatan Kris Husada, tingkat 1A, NIM 238. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penenangan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat pengembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. HIV dan AIDS menurut pandangan Islam. Penyakit HIV atau AIDS antara 80% sampai 90% menyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pelakunya. HIV dan AIDS menurut pandangan Islam, penyakit HIV atau AIDS antara 80% sampai 90% penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman yang berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan berzina, perkawinan penderita HIV atau AIDS dengan orang yang sehat. Jika HIV atau AIDS hanya dipandang sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tapi jika HIV atau AIDS selain dipandang sebagai penyakit yang sulit disembuhkan juga diyakini dapat membahayakan atau menular pada orang lain, maka hukumnya haram. Menyadari betapa bahayanya virus HIV atau AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif atau fardu kifayah bagi semua pihak untuk mengikhtiarkan pencegahan terjangkit, tersebar atau tertular virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran ulama atau tokoh agama. Hukum Islam tentang penyakit. Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dia lakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Pada dasarnya ajaran Islam syarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang putus asa, dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Apabila sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, kita diperintahkan untuk banyak bersabar sambil berikhtiar atau berobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Luqman ayat 17. Jika suatu saat kita hilaf melakukan perbuatan keji, diperintahkan untuk segera ingat kepada Allah, beristighfar dan tidak terus-menerus larut dalam lembah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengertian perbuatan keji atau fahisyah dalam ayat tersebut ialah dosa besar yang mudaratnya tidak hanya menimpa diri pelaku perbuatan dosa tersebut, melainkan juga dapat menimpa orang lain, seperti zina dan riba. Selain bersabar, kita juga diperintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak akan berputus asa kecuali kaum kafir. Quran Surat Yusuf ayat 78. Terhadap orang yang sakit, apapun sebabnya, harus tetap mendapat tempat khusus dalam masyarakat Islam, dengan memberikan bantuan moral maupun materi, sehingga mereka tidak terkucil.
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa membesuk orang sakit, maka akan ada malaikat yang menyuruhnya dari langit. Engkau telah berbuat baik dan baik pula langkahmu dan engkau akan menepati rumah di surga kelak. Meski demikian, tanpa mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadai yang menghindari kemungkinan penularan virus penyakit dari orang yang sakit dengan mengorbankan orang yang sehat. Dalam sebuah hadis Nabi bahkan dengan tegas disebutkan yang artinya, dan apabila zina dan riba dalam suatu negeri, maka berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah. Diharamkan melakukan euthanasia terhadap penderita AIDS baik secara aktif maupun pasif. Perkawinan penderita HIV atau AIDS dengan orang-orang yang sehat, jika HIV atau AIDS hanya dipandang sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tapi jika HIV atau AIDS selain dipandang penyakit yang sulit disembuhkan, juga diyakini dapat membahayakan atau menular kepada orang lain, maka hukumnya haram. Penyakit HIV atau AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian oleh salah satu pasangannya. Pasangan suami istri yang salah satunya atau kedua-duanya menderita HIV atau AIDS boleh bersepakat melanjutkan ikatan perkawinannya. Ada sebuah hadis, orang-orang Islam harus menepati syarat-syarat atau yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang halal mengharamkan. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Suami atau istri yang menderita HIV atau AIDS wajib menggunakan alat, obat, atau metode yang dapat mencegah penularan virus HIV atau AIDS. Kaidah hukum Islam menyatakan sebagai berikut. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum